Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ini. Pada kali ini saya akan memberikan kunci jawaban post test PPA umum 1 untuk modul 1 pembelajaran mendalam dan asesmen umum ya. Di sini ada 5 soal dalam post test PPA ini. Baiklah, langsung saja. Soal nomor 1 yaitu Anda akan mengerjakan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktek, ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Tindakan apa yang Anda lakukan sebagai guru mata pelajaran PJOK di kelas tersebut? A. Meminta peserta didik yang tidak mampu untuk istirahat dan tidak melakukan kegiatan tersebut. B. Menyadari bahwa praktek lari jarak jauh tidak selalu dapat dilakukan oleh semua peserta didik. C. Tetap meminta peserta didik untuk lari jarak jauh meskipun beberapa di antaranya harus pelan-pelan. D. Mengubah jenis lari ke lari jarak menengah agar setiap peserta dapat melakukan praktek lari. Memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktikkan. Kunci jawabannya yaitu memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktikkan. Soal nomor 2. Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen. Beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang mengalami kesulitan. Apa yang akan Anda lakukan jika berada pada situasi ini? A. Tetap menggunakan metode pengajaran standar yang biasa dilakukan. B. Meningkatkan kompleksitas aktivitas hanya untuk peserta didik yang sudah memiliki keterampilan menulis yang baik. C. Menyadari adanya perbedaan kemampuan awal dalam pengembangan keterampilan menulis peserta didik. D. Membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan keterampilan menulis peserta didik. Mulai menugaskan aktivitas menulis berdasarkan topik minggu ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Kunci jawaban yang benar adalah B. Membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Soal nomor 3. Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktek, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Hanya akan memberikan tes yang bersifat tertulis, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana praktek tersebut. B. Tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam lapangan bola voli terdekat. C. Memahami pentingnya metode observasi untuk mengetahui keterampilan praktek peserta didik dalam bermain voli. D. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktek di sekolah terbatas. Berusaha menyusun pedoman observasi sederhana pada gerakan-gerakan yang bersifat dasar. Kunci jawaban yang benar adalah D. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktek di sekolah terbatas. Soal nomor 4. Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa, dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa.
Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia, apa tindakan Anda saat menghadapi situasi di atas? A. Menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas. B. Meminta peserta didik yang baru pindah untuk segera belajar bahasa Jawa. C. Menyadari tantangan yang dihadapi peserta didik pindahan dalam memahami materi. D. Melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. E. Berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Kunci jawaban yang benar adalah D. Melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Soal nomor 5. Pada satu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi, mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mata pelajaran IT, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. B. Mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. C. Memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam pembuatan tugas tersebut. D. Berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. A. Membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Kunci jawaban yang benar adalah A. Membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Nah, itu tadi adalah kunci jawaban post-test PPA umum 1 pada modul 1 PPG 2025. Untuk kunci jawaban post-test yang lain dapat dilihat di channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.